bagaimana hukum berkurban bagi orang yang sudah meninggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa ashabi ahla sidqi wal wafa, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fashalli li rabbika wanhar. Shadaqallahul azim. Pada kesempatan kali ini kami akan mencoba mengulas tentang bagaimana hukum berkurban bagi orang yang sudah meninggal. Sebentar lagi kita akan dihadapkan dengan salah satu hari raya, yaitu hari raya Idul Adha, di mana hari raya tersebut kita sebagai umat muslim disunnahkan untuk berkurban. Kurban yang dilaksanakan setiap tahunnya memang memiliki beberapa macam ketentuan-ketentuan. Di antaranya, kalau kita melihat hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, "Umirtu bin nahri wa sunnatul lakum." Aku, kata Nabi, diwajibkan untuk berkurban dan kalian disunnahkan. Bagi Nabi Muhammad, kurban itu wajib tiap tahun. Tetapi bagi umatnya, setahun satu kali. Di dalam kitab Iqna, Imam Muhammad Al-Khatib Asy-Syadhili ini mengatakan di juz 2, pada juz 2, bahwa sunnahnya ini ada dua. Yang pertama sunnah ainiyah, yang kedua adalah sunnah kifayah. Sunnah ainiyah manakala yang akan berkorban itu sendirian, dia belum menikah, masih single, ya. Maka ketika dia berkorban, sunnahnya sunnah ainiyah. Tetapi ketika seseorang tersebut memiliki keluarga, artinya dia memiliki istri, kemudian anak, ya taruhlah dia, kemudian istrinya, anaknya bertiga. Maka ketika salah satu keluarganya berkurban, maka gugur kesunahan kifayah tersebut. Jadi sebenarnya kurban ini adalah sunnahnya setiap tahun satu bagi orang yang mampu. Apalagi kalau kita melihat hadis yang lain, man kana lahu sa'atun, barang siapa yang ketika berkurban, ketika datang bulan Dzulhijjah walam yudhi, ya, kemudian dia tidak berkurban, fala yaqrabanna musallana, kata Nabi, maka jangan sekali-kali mendekati tempat salatku. Begitu Nabi Muhammad SAW mensunnahkan, ya, untuk bagi yang mampu setiap tahun itu satu kali lah berkurban. Jadi ketika kita mampu lalu tidak berkurban, terbayang ya, fala yaqrabanna, itu nun taukidnya, masya Allah, luar biasa. Kemudian apa kaitannya dengan tadi yang dibicarakan bahwa bagaimana ketika yang berkorban itu sudah meninggal dunia? Ada sebuah hadis yang mengatakan, hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Abu Daud. Ketika itu Nabi Muhammad SAW ketika akan kurban, hina yadhbahu aqbalal qiblah, ketika Nabi Muhammad akan menyembelih kurban kemudian menghadap ke kiblat, ketika akan berkurban, ya, si hewan itu dihadapkan ke kiblat. Maka hati-hati ketika akan berkurban, carilah panitia yang mengerti bagaimana cara menyembelih hewan karena ketentuannya. Kemudian Nabi Muhammad berkata, Allahumma min ummati Muhammadin wa ali Muhammadin wa ummati Muhammadin. Ya Allah, terimalah kurbannya Muhammad dan terimalah kurbannya keluarga Muhammad dan terimalah kurbannya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan hadis tersebut, maka para imam madzhab, imam yang 4 berbeda pendapat.
Yang pertama, kita diurutkan dari Imam Hanafi mengatakan bagaimana hukumnya kurban bagi orang yang meninggal, yaitu diperbolehkan. Akan tetapi ketika dagingnya dibagikan, si orang yang berkurban, artinya orang yang sudah meninggal ini tidak, keluarganya, mohon maaf, berarti keluarganya tidak boleh memakan daging tersebut. Jadi semua dagingnya harus dibagikan. Kemudian yang kedua adalah Imam Malik. Imam Malik mengatakan boleh, silahkan berkurban bagi orang yang meninggal. Tetapi kalau tidak diwasiatkan, jadi sebelum orang tersebut meninggal tidak berwasiat tapi dilaksanakan juga kurbannya, maka hukumnya makruh, kata Imam Malik. Nah, kemudian yang ketiga adalah Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i mengatakan bahwa boleh berkurban bagi orang yang meninggal kalau yang meninggal tersebut berwasiat kepada keluarganya bahwa nanti kalau ayah sudah meninggal, ya tolong nanti ayah kurban tahun depan. Atau ketika itu berwasiat, pokoknya berwasiat kepada keluarganya. Tapi ketika tidak berwasiat, tidak boleh, kata Imam Asy-Syafi'i. Kemudian yang keempat, Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan boleh secara mutlak tanpa ada wasiat, silahkan. Boleh melakukan kurban, bahkan boleh memakan daging kurbannya. Keluarganya maksudnya, keluarga yang berkurban itu boleh memakan daging. Diperkuat lagi di dalam kitab Majmu' Syarh al-Muhadzab karangannya Imam An-Nawawi. Di situ ada satu pendapat dari Abu Hasan Al-Abbadi yang mengatakan bahwa ketika seseorang yang meninggal kemudian berkurban itu termasuk sedekah. Maka sedekah insya Allah sampai kepada orang yang meninggal tersebut. Itu di dalam kitab Syarh Muhadzab. Maka ketika kita ingin misalkan orang tua kita ketika hidup belum sempat berkurban, ketika kita sebagai anak sudah dewasa kemudian juga mampu, ingin rasanya berkurban untuk orang tua kita, maka silahkan. Dari 4 madhab, 3 yang memperbolehkan, 1 yang tidak memperbolehkan kalau tidak ada wasiat. Artinya sahabat Nusantara, ketika kita menemukan sebuah masalah di dalam hukum agama, mari kita lihat bagaimana pendapat para ulama untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jadi setelah tadi dipaparkan, mudah-mudahan ketika kita akan berkurban untuk orang yang meninggal, mau orang tua kita, saudara kita, yuk kita sama-sama lakukan karena itu merupakan sedekah. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mohon maaf apabila penyampaian ini singkat, dan mudah-mudahan kita senantiasa diberikan keluasan rezeki oleh Allah untuk bisa berkurban pada setiap tahunnya. Mudah-mudahan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ihdinas shiratal mustaqim wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.